Halo adik-adik, bersyukur sekali hari ini kita dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Nah, meskipun kalian di rumah masing-masing, tapi Tuhan senang karena adik-adik punya satu kerinduan untuk datang kembali kepada Tuhan. Mari sebelum kita datang kepada Tuhan, beribadah, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, meskipun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita satu nafas kehidupan dan dapat bertemu keluarga dan dapat memuji Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian yang mengingatkan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian selamat bagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah apa? Bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, bertambah-tambah cinta Tuhan. Bertambah-tambah cintanya. Tutup mata, lipat tangan, kakak yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu pimpin ibadah kami pada hari ini. Kiranya semuanya hanya tertuju pada Tuhan. Kiranya setiap pujian kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita di Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mari kita bangkit berdiri, kita mau ayat hafalan. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mau dengerin firman Tuhan dengan baik ya, supaya iman kita dapat bertumbuh subur dan berbuah. Mari kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku.
bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap kalian semua bisa baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kakak akan bercerita nih. Nah, namun sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu. Nah, mungkin ada beberapa adik-adik yang belum tahu kakak siapa ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Marklen. Apa? Kak Marklen. Nah, adik-adik, biasanya kakak mengajar di kelas tengah di Kid Ministry 2. Salam kenal ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Namun sebelumnya yuk kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan diri kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Adik-adik ikuti dalam hati ya adik-adik. Kakak akan memimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah online pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur walaupun dalam ibadah online Tuhan kami tetap selalu bersyukur Tuhan karena kami masih bisa beribadah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami, siapkan hati kami, siapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud di istana Raja Saul. Adik-adik, kira-kira tahu nggak adik-adik, ngapain sih Daud di istana Raja Saul? Ngapain aja sih dia di istana Raja Saul? Nah adik-adik kakak kasih tahu sedikit ya sebelum masuk ke ceritanya. Daud di istana Raja Saul nanti dia akan bertemu dengan satu orang teman yang begitu mengasihi dia, yang begitu tulus untuk menolong dia adik-adik. Dia sangat baik kepada Daud. Begitu pula Daud kepada temannya ini adik-adik. Nah adik-adik kira-kira siapa ya adik-adik temannya Daud ini? Penasaran nggak adik-adik? Nah adik-adik kalau adik-adik penasaran, yuk kita sama-sama mendengarkan ceritanya. Kita cari tahu siapa teman Daud yang sangat baik ini. Yuk kita dengerin firman Tuhannya ya adik-adik dengan baik. Oke, yuk kita dengerin. Setelah perang selesai, semua tentara boleh pulang ke rumah masing-masing. Daud tidak pulang bersama ketiga kakaknya, Eliab, Abinadab, dan Syam. Raja Saul senang karena Daud dapat mengalahkan Goliat. Karena itu, Daud diundang ke istana. Saat di istana, Daud bertemu dengan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka menjadi teman akrab. Yonatan telah melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dari rasa kagum dan bangga, timbullah rasa kasih yang beserta pada Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ia memberikan pakaian yang layak di dalam istana kepada Daud. Ia juga memberikan pedang, panah, dan ikat pinggangnya. Daud sering bercerita kepada Yonatan tentang masa lalunya di mana ia mengembalakan domba ayahnya. Pada suatu hari, seekor singa datang menyerang domba-dombaku. Tuhan menolong aku. Dengan tongkat aku mengejar dan memukul singa itu hingga mati. Tuhan selalu menolong saya. Tidak hanya bercerita tentang masa lalunya, Daud juga mengajarkan Yonatan lagu-lagu yang ia ciptakan. Sebaliknya, Yonatan juga bercerita kepada Daud. Beberapa kali tentara Filistin menyerang orang-orang Israel. Saya memimpin tentara Israel untuk mengejar mereka, memukuli mereka, bahkan membunuh mereka. Yonatan juga melatih Daud untuk menjadi tentara yang berani. Meskipun Daud sudah tidak mengembalakan domba di Bethlehem,
Tetapi ia masih bermain kecapi di istana Raja Saul. Suara kecapi yang dimainkan Daud sangat indah dan merdu, sehingga hati orang yang mendengarkannya menjadi tenang. Terkadang Daud juga memainkan kecapinya di hadapan Raja Saul, agar hati Raja Saul menjadi tenang. Setelah itu, Raja Saul mengangkat Daud menjadi panglima perang. Daud sangat disukai oleh prajurit dan rakyat Israel. Pada suatu hari ketika Daud pulang dari medan pertempuran, ia disambut sangat meriah karena Daud pulang dengan kemenangan. Semua orang memuji Daud dan mereka melihat bahwa Daud lebih hebat dari Raja Saul. Mendengar hal itu, Saul menjadi sangat marah. Mereka mengasihi Daud lebih dari saya. Pasti sebentar lagi Daud akan menjadi raja Israel menggantikan saya. Sejak itu, Saul menjadi iri hati kepada Daud. Keesokan harinya, Daud dipanggil untuk memainkan kecapinya. Raja Saul sedang duduk di tata. Tiba-tiba, Raja Saul yang memegang tombak melemparkan tombaknya ke arah Daud. Secepat kilat, Daud melompat. Tetapi Saul belum puas. Ia mengambil kembali tombaknya, lalu melemparkannya lagi ke arah Daud. Namun, Daud tetap menghindar lagi. Dan Daud pun berhasil lolos dari usaha Saul untuk membunuhnya. Saul sadar bahwa Daud dilindungi Tuhan. Timbullah rasa takut Saul terhadap Daud, karena bangsa Israel semakin sayang dan hormat kepada Daud. Saul terus mencari cara untuk membunuh Daud. Lalu Saul pun mengirim Daud lagi untuk berperang melawan orang Filistin, agar Daud terbunuh di medan pertempuran. Namun, Daud tetap kembali dengan selamat. Saul mencari cara untuk membunuh Daud, tetapi selalu gagal. Suatu malam, Daud melarikan diri ke Rama, ke rumah Nabi Samuel. Di situ ia dihibur oleh Samuel. Selama di Rama, ia sangat rindu kepada Yonatan. Namun, ia tidak berani pulang ke istana karena takut dengan Raja Saul. Pada suatu hari, Daud dan Yonatan bertemu di suatu ladang. Yonatan sangat sedih melihat perbuatan ayah Yonatan pada Daud. Daud memberi usul kepada Yonatan. Besok ada pesta di rumah Baginda. Seharusnya aku makan bersama Baginda. Katakanlah kepada Baginda bahwa aku memohon izin untuk pulang ke Bethlehem. Kalau Baginda mengizinkan itu, berarti aman buatku. Jika Baginda marah, berarti ia akan membunuh aku. Yonatan setuju dengan usul itu. Pada perayaan itu, tempat duduk Daud kosong. Dengan marah, Raja Saul bertanya, Di mana Daud? Daud sudah meminta izin untuk pulang ke Bethlehem. Mendengar itu, Raja Saul semakin marah dan berteriak, Anak kurang ajar, kau mau menolong Daud dan bukan ayahmu? Apakah kau tidak tahu selama Daud hidup, engkau tidak akan pernah menjadi raja? Sekarang, pergilah carilah dia dan bawa kemari, karena ia harus mati. Dosa apa yang diperbuatnya sehingga ia harus mati? Saul semakin marah. Ia melemparkan tombaknya ke arah Yonatan. Yonatan pun melompat, dan tahulah ia bahwa Saul akan membunuh sahabatnya. Dengan marah, Yonatan pergi mencari Daud. Keesokan harinya, Yonatan menemui Daud yang menunggu di padang. Daud keluar di tempat persembunyiannya dengan hati-hati agar tidak diketahui orang lain. Yonatan menceritakan apa yang terjadi di sana. Daud menangis dan Yonatan pun menangis. Mereka saling merangkul dan berjanji akan tetap setia. Kemudian Yonatan pun berdoa untuk Daud. Semoga Allah menolongmu. Setelah itu berpisahlah mereka. Yonatan kembali ke istana dan Daud melarikan diri ke tempat yang ia juga belum tahu. Nah, adik-adik, begitulah cerita tentang persahabatan Daud dengan Yonatan. Ya, Yonatan adalah temannya Daud ya adik-adik. Nah, mereka gimana sih cara persahabatan mereka adik-adik? Nah, Daud dan Yonatan ini bersahabat begitu baik adik-adik.
mereka saling mengasihi, mereka saling menolong dalam masalah apapun, mereka tetap saling menolong adik-adik. Dan tidak lupa mereka saling mendoakan satu sama lainnya adik-adik. Nah, tapi sedih adik-adik, dalam persahabatan mereka harus berpisah adik-adik. Karena apa? Karena ayahnya Yonatan, Raja Saul, ingin membunuh Daud, temannya Yonatan adik-adik. Walaupun ayahnya Yonatan, Raja Saul, ingin membunuh dan sangat membenci Daud, tapi Yonatan tidak sedikit pun membenci Daud adik-adik. Karena Yonatan tahu kalau Daud tidak bersalah. Nah, kakak mau tanya nih, pasti setiap adik-adik memiliki teman kan? Nah, pastinya memiliki teman. Mau itu di sekolah, mau itu di rumah, dan di gereja. Pasti adik-adik semua memiliki teman. Nah, kakak harap dari cerita ini, adik-adik bisa menjadi seperti Daud dan Yonatan. Bersahabat dengan teman-teman yang lain seperti Daud dan Yonatan. Adik-adik bisa saling mengasihi, kalian bisa saling menolong, bahkan kalian bisa saling mendoakan seperti mereka adik-adik. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik bisa seperti Yonatan dengan Daud ya adik-adik. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini dulu. Oke, kita mau tutup firman Tuhan minggu ini dengan berdoa. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Adik-adik, berdoa di dalam hati ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan, dari firman Tuhan ini kami bisa belajar melalui Daud dan juga Yonatan bisa bersahabat dengan baik Tuhan. Saling mengasihi, saling mendoakan, dan mereka terus berteman walaupun dalam keadaan susah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu depan kita akan mendengarkan cerita tentang Daud dikejar oleh Raja Saul. Adik-adik, kira-kira mau ngapain lagi ya Raja Saul adik-adik? Jangan-jangan Raja Saul ingin membunuh Daud lagi. Penasaran nggak adik-adik? Nah adik-adik, kalau penasaran, kalian bisa nonton ya video online berikutnya di minggu ke depan. Oke adik-adik? Oke, cerita kakak sampai di sini. Dadah, sampai minggu depan. Halo adik-adik. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Kita mau belajar dari firman yang Tuhan yang sudah kita dengar. Yaitu, Tuhan juga sudah memberikan kita satu teman yang setia. Satu teman yang selalu ada bersama dengan kita waktu kita susah, waktu kita sedih. Nah, Tuhan juga memberikan kita teman-teman yang selalu ada bersama dengan kita. Mari untuk meresponi firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, mentega dan roti. Teman, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti
sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti baju dan celana. Seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mau angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, KKM pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap ibadah ini, meskipun lewat online, tapi kami dapat memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap kami, kiranya setelah ibadah ini kami bisa memuji Tuhan dalam kondisi seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Ucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah!